Hari pertama mama masuk, mama nangis. Mama cuma ngomong gitu, makasih ya Den, sudah beliin mama rumah. Akhirnya nanti mama bisa mati di rumah sendiri. Papa drop, sampai liftnya jadi, papa udah berpulang. Makanya waktu rumah ini selesai semua, kita sekeluarga keluar dari lift, pertama kali mama, saya, adik-adik nangis. Karena lift itu kita buat untuk papa. Buat yang sayang sama ayah ibu, jangan lupa like dan subscribe. Nyalakan juga lonceng notifikasinya untuk update video terbaru. Kang, pengen ngobrolin soal mama nih sekarang. Semenjak sepeninggalan papa, mama sekarang kondisinya seperti apa? Karena usia kayaknya ya, karena usia. Awal sih mama sehat, baru 1-2 bulan ini kembali drop mama karena ternyata fungsi ginjalnya sudah tidak baik gitu. Jadi mama sekarang rutin cuci darah seminggu 2 kali. Bahkan semalam saya baru jenguk mama di rumah sakit, temenin mama ngobrol. Mama lagi pasang Simino tuh jadi kayak saluran dari mesin pencuci darah untuk masuk ke tubuhnya untuk kembali lagi ke mesin gitu. Nah mama lagi pasang di sini, kemarin sempat bermasalah di kiri, terus dipasang di kanan gitu. Kalau waktu pas ibaratnya kita flashback ke belakang ya, masih ada papa juga. Waktu sama mama nih, Kang ini kan tadi sempat bilang Kang ini nggak pernah punya konflik sama orang tua. Nggak pernah. Iya. Tapi pernah nggak ngelihat mama menangis mungkin, atau nggak pernah nggak Kang ini melihat mama sedih gitu? Dan mama memang, karena Kang ini tadi bilang di awal deket banget sama mama kan, kayaknya banget gitu sama mama. Nah gimana Kang ini? Ngelihat mama nangis mah sering. Yang rata-rata hal yang membuat mama nangis adalah ya masalah keuangan. Karena kan saya bilang tadi kita susah banget. Jadi saya tuh kerekam banget bagaimana keluarga kita bingung buat sehari ini makan, besok makan apa tuh bingung masih. Bahkan mama pernah ngumpulin anak-anaknya, Andri, Denny, Bibit, Kiki, Dede, megang duit 10.000. Hari ini siapa yang ujian di sekolah? Karena mama punya duit cuma 10.000 nih. Kalau nggak ada, kalau yang di sekolahnya ada ujian, nih bawa buat berangkat sekolah. Kalau yang nggak ujian gak usah sekolah dulu. Karena duitnya cuma segini, nggak ada mama buat ongkos. Akhirnya waktu itu yang berangkat sekolah Bibit, karena Bibit di sekolahnya ada ujian hari itu. Biar nilainya tetap bagus ikut ujian. Udah Bibit berangkat, saya, kakak, ade 2 nggak berangkat sekolah karena nggak ada ongkos. Terus minjem duit, terus dikejar-kejar orang suruh bayar utang. Itu saya ngelihat gitu, rata-rata yang membuat mama nangis ya hal-hal kayak gitu. Tapi saya melihat mama juga Wonder Woman, tegar, mama tuh bisa mengerjakan semuanya. Bahkan genteng bocor mama bisa naik ke genteng ngerapihin gitu. Dengan kondisi yang sulit mama nggak pernah cengeng. Makanya yang tadi saya bilang dari kecil, doa saya cuma itu, saya pengen mengakhiri masa-masa susah keluarga saya nih gitu. Itu doang. Makanya di saat saya punya rezeki sekarang jadi kayak dendam. Ke adik-adik, lu mau apa? Dede waktu itu, alhamdulillah Dede, papa udah terseok-seok tuh ngebiayain saya, kakak sama adik. 2 adik saya, nah Kiki waktu itu udah hampir selesai. Nah 1 adik terakhir nih yang benar-benar saya yang biayain. Udah papa istirahat pak. Nggak usah. Setelah papa gitu sempat abang saya, Bang Andri. Bang Andri kerja di Ateja, perusahaan tekstil, yang setiap gajian langsung dikirimin ke mama buat makan keluarga segala macam. Bertahun-tahun dia mengalami itu. Sampai akhirnya jalan saya kebuka, udah saya bilang sama kakak saya gini, udah bang sekarang istirahat, lu ngumpulin buat kawin, keluarga urusan gue gitu. Udah saya ke adik-adik, lu mau kuliah di mana lu deh? Putri Sakti bang, udah daftar puluhan juta bayar. Jadi saya kayak dendam pengen nyenengin keluarga gitu, karena kita dulu susah bareng. Wit mau bikin apa Wit mau bikin salon, bantuin. Kiki mau bikin apa gitu. Yang saya bilang tadi, karena kita kebiasaan susah dari kecil, jadi kita kompak. Nah, itu PR saya sama anak-anak saya sekarang. Ini anak-anak saya sekarang apa-apa ada. Ini jangan-jangan ntar gedenya berantem mulu nih. Iya, semua terfasilitasi ya kan. Bener, nah, PR kita tuh itu sekarang. Bagaimana kita membuat anak-anak yang
segala sesuatunya udah kita siapin, tapi punya rasa yang kayak kita dulu gitu. Nah makanya saya selalu sering menceritakan ini ke anak-anak. Kakak Abi dulu papi begini, Kak Wandi gini. Dulu kita susah. Jadi saya pengen anak saya mengambil pelajarannya tanpa harus mengalami susahnya gitu. Jadi dia tetap bisa sayang sama adiknya, sama Arsa, sama saudara-saudaranya yang lain, tetap saling bantu. Makanya kalau anak-anak ngumpul, kita sering nyeritain itu. Dulu Wak gini, nenek dulu gini. Saya pengen ponakan-ponakan saya yang banyak itu saling support nantinya, karena saya kan ntar akan mati. Saya pengen anak-anak saya sama keluarga yang lainnya kompak gitu. Nah itu salah satu yang yang saya lihat dari Mamah juga. Karena bagaimana Mamah selalu menyatukan kita nih anak-anaknya, biar sayang, biar saling sayang, biar sayang. Yang ke bawah sekarang tuh jadi kayak gitu. Pemahaman apa sih yang Mama kasih Kang Denny selama Kang Denny dulu sampai sekarang, yang Kang Denny yang bisa lihat selain tadi ketegaran, terus juga saling menyatukan, kuatnya Mama. Mungkin kita kan kalau orang tua kadang bukan yang secara verbal juga ya, tapi ada yang tersirat yang dikasih sama mereka gitu. Apa yang Kang Denny bisa tangkap itu? Apa ya, buat untuk selalu jangan pernah nyerah sama keadaan gitu. Jangan pernah nyerah sama keadaan. Kalau kita mau berjuang pasti semuanya bisa lewat. Kalau kita mau lepas dari kondisi yang nggak baik pasti bisa gitu. Itu sih semangat kerja keras yang saya lihat dari Mama. Dulu kita bikin combro tengah malam, saya jam setengah 12 malam tuh saya sama Mama berdua naik T09 ke Pasar Induk. Kita beli singkong 3 karung. Mama megang 2 karung, saya megang 1 karung, naro, bawa pulang ke rumah, bikin combro, parut. Saya, kakak saya baris tuh, saya, kakak, adik, sama Mama marut. Yang laki-laki semua marutin singkong tuh tengah malam sampai pagi, sampai kita tuh marut singkong sampai ngantuk-ngantuk sampai gini. Sampai berhentinya kita marut karena tangan udah keparut. Singkongnya udah habis nih. Udah perih, udah habis tuh berarti singkongnya. Ambil singkong baru. Parut lagi, Masya Allah. Udah perih, udah habis lagi. Untung nggak habis loh ini carinya. Saya marut, Mama masukin combronya, dijual, adik pagi-pagi bawa ke warung. Nanti sore yang laku dibayar, yang nggak laku dimakan karena sayang kan. Jadi dulu kalau ngeliat singkong tuh kayak ngeliat saudara, saking akrabnya gitu. Jadi sekarang kita tuh bisa ngobrol sama singkong nih gitu. Saking dekatnya kita sama singkong. Sama combro. Jadi sempat ngalamin dagang seperti itu untuk mencoba bertahan di saat Papa baru dipindah tugas dari yang tadinya ada harian, sekarang nggak ada harian. Nah, Mama mencoba bertahan hidup dengan jualan combro. Masya Allah. Itu yang saya lihat dari Mama, berjuang, jangan nyerah, berjuang. Kang Denny tadi bilang dendamnya in a good way ya, tapi maksudnya semuanya dikerahkan untuk kebahagiaan keluarga dan orang tua. Ada nggak momen dimana Kang Denny memberikan sesuatu sama Mama, tapi di situ Mama kayak Masya Allah, bersyukur banget, terus say something sama Kang Denny gitu? Salah satunya sih itu yang saya kasih rumah, yang tadi saya ceritain. Selain itu sih banyak juga ya. Mama tuh gampang terenyuh orangnya. Bahkan kalau lagi ya Mama hatinya. Ya, kalau saya bawain apa nih, saya bawain apa atau whatsappan saya ke Mama tuh kayak orang pacaran. Mama sayangku lagi apa, misalnya Mama tuh nggak sama saya tuh nggak pernah minta, karena tanpa saya minta saya selalu ngasih gitu. Misalnya Mama mau ke Bandung, Mah nih Denny titip buat ngasih kakak-kakak Mama gini-gini. Makasih ya Den buat semua yang Denny kasih. Mama selalu gitu. Nggak apa-apa Mah, itu mah kewajiban Denny sebagai anak gitu. Terus Mama panjang lebar bla 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 bla. Saya telepon nangis. Terus biasanya saya habis transferin duit sama Mama. Terus saya cerita, "Ma, ini nih Mama buat jajan gini di luar bulanan yang selalu saya kasih buat Mama."
nangis gitu. Bikin mama saya nangis mah gampang. Tanya aja, "Mah, Denny gimana sih orangnya?" Pasti mama nangis. Hanya dengan satu pertanyaan itu pasti mama di TV kalau ditanya sama Raffi Ahmad, sama Ayu Dewi, "Mah, Denny orangnya gimana sih?" Dia tuh nggak pernah bisa jawab. Pasti dia nangis. Saya kalau nyium mama nggak cuman pipi kiri, minimal 2 menit. Karena saya harus kusel-kusel pipinya. Begitu saya nyium mama, saya pegang kepalanya, pipinya, saya semuanya, pipinya, matanya saya ciumin, hidungnya, bibirnya. Ntar mama nyiumin saya, baru saya lepas. Gitu saya nyium mamanya gitu. Nah, itu yang selalu saya lakukan dari dulu. Tujuannya cuman biar mama tahu nih kita anak-anaknya mama nih sayang sama mama, dan itu menjadi semangat buat dia, apalagi dia sekarang kesehatannya lagi menurun. Ya. Kalau ini ketakutan anak itu adalah kehilangan orang tuanya. Ya begitupun juga orang tua kehilangan anak ya. Sekarang mama lagi sakit, kita doakan semoga cepat sembuh, bisa sehat kembali, pulih sedia kala, bisa berkumpul lagi. Selama ya kita nggak tahu, maksudnya umur kita nggak pernah tahu, Kang Denny. Tapi Kang Denny sudah mempersembahkan semua mama, atau masih ada lagi yang pengen dipersembahkan sama Kang Denny buat mama? Dari apa yang saya rencanakan di tahun-tahun lalu, semuanya sudah terlaksana saya berikan untuk mama. Tugas saya sekarang tinggal terus menemani mama, membahagiakan dia dengan apa yang saya mampu. Dulu kehilangan orang tua, di saat saya SMP, SMA, doa saya itu cuma satu. Makanya kalau ada temen yang bapaknya atau ibunya meninggal, saya ikutan sedih, karena saya nggak bisa ngebayangin kalau saat itu papa berpulang di saat saya SMA atau SMP, apa jadinya kita, karena papa satu-satunya orang yang mencari nafkah untuk kita gitu. Saya benar-benar nggak siap, bahkan dulu saya nggak sanggup ngebayangin kalau saya ditinggal papa di saat SMP atau SMA. Nah, saya bersyukur hal itu datang di saat kita anak-anaknya memang sudah siap. Pada waktu itu memang anaknya udah pada besar, sudah berpenghasilan. Nah, kalau sekarang kalau ditanya, kalau kita bicara umur, nggak usah mama, saya juga nanti pasti akan pulang. Betul. Ya. Nah, tapi dari apa yang saya sudah berikan, dari apa yang sekarang saya terus berikan ke mama, semua anak pasti sedih di saat dia harus kehilangan orang tuanya. Paling enggak saya nanti bisa menemani mama. Bahkan keinginan saya udah bilang juga ke mama, tahu nggak, Denny pengen ngabisin masa tua Denny apa? Denny cuman pengen, misalnya Denny syuting siang doang, Denny, makanya kamar ini yang depan itu memang saya rencanain, saya buat untuk mama papa. Wallpapernya saya tanya ke mama, maunya warna apa, kamar mandinya segala macem. Karena gambaran saya membuat rumah yang sebesar ini salah satunya untuk mama. Karena saya pengen nanti di masa tuanya mama tinggalnya di rumah ini. Udah pagi saya ngurusin mama, pamit berangkat syuting, sore ngurusin mama lagi. Karena saya merasakan salah satu keinginan saya yang pengen saya wujudkan adalah menemani mama terus sampai nanti dia harus pergi gitu. Itu aja sih. Masya Allah. Dan saya udah bilang itu ke mama. Jadi karena kakek saya dulu saya yang ngurusin. Waktu orang tuanya mama kesini, bapak gede itu sakitnya ambeien. Jadi kalau buang air besar, dalemannya keluar tuh. Itu saya yang dorongin dikit-dikit pakai minyak. Nah, kakek aja saya begitu gitu. Nah, saya kayaknya enak banget, seru banget gitu kalau pagi saya bisa, "Ma, sarapan apa?" Ke kamar mama dulu, nyiapin mama sarapan, nemenin mama nonton TV. Kalau memang saya ada syuting, saya syuting. Ntar sorenya gitu lagi gitu. Tapi itu belum bisa dilaksanain sekarang karena mama masih pengen muter ke anak-anaknya. Mama nggak enak kalau di rumah Denny terus, kan masih ada kakak, masih ada adik gitu. Terus saya juga nyiapin rumah buat mama di sana gitu. Saya udah bilang itu ke mama, "Mah, Denny tuh pengen banget ngurusin mama di rumah." "Ya, ntar gampang, masih lama."
biar adil, jadi semuanya kebagian, gak di rumah Denny doang gitu. Dan kadang orang tua tuh ngerasa lebih betah di rumahnya sendiri, di tempat dia yang saya siapin sebelum saya pindah ke sini gitu. Denny aja yang ke sini, ya saya ke situ seminggu sekali minimal. Oh, kayak nanti setelah ini pun saya ke mama lagi ke rumah sakit. Semalam saya baru dari mama juga. Masya Allah, Kang Denny. Aduh, aku yang jadi terharu. Dari cerita Kang Denny, mungkin Kang Denny ada pesan yang ingin disampaikan buat sobat silaturahim. Dari Kang Denny silakan mungkin. Apa ya? Gini aja, kalau di rumah kita masih ada orang tua kita, sayangi mereka, minta doanya. Saya yakin semua orang tua pasti akan mendoakan anaknya, tapi doanya akan terasa berbeda jika anak itu berbakti dulu, berbakti, sayang. Nah, pada saat itu orang tua mengangkat doanya untuk si anak, saya yakin semua kehidupan anak itu akan berubah. Di saat kita memberi rezeki kita ke orang tua, lebih ke keluarga, pada saat itu juga rezeki kita ditambah gitu. Jadi buat yang melihat video ini, kalau orang tuanya masih ada, sayangin ibunya, sayangin mamanya, sayangin papanya, minta doa dari mereka, karena itulah yang akan ngerubah hidup kita. Sekarang Kang Denny bersediakah untuk memberikan kata-kata terbaik buat orang tua Kang Denny kepada sobat silaturahim, dan tentunya ini anggap aja ada mama yang nonton, papa juga melihat. Silakan Kang Denny. Untuk mama, untuk kedua orang tuaku, untuk papa sama mama, untuk papa, walaupun papa udah nggak ada, Denny di sini nggak pernah berhenti untuk yang masih ada di sini. Denny selalu memberikan apa yang bisa Denny berikan, tapi papa harus percaya, walaupun papa nggak ada di sini, Denny juga selalu berusaha memberikan sesuatu untuk papa. Apapun yang Denny beri, pasti Denny titip pesan, titip doa untuk papa. Semoga papa bisa merasakan itu di sana. Jadi walaupun papa udah nggak ada di sini, semoga papa masih bisa mendapatkan manfaat dari kami anak-anaknya. Amin ya Allah. Yang selalu menyertakan nama papa di saat apapun yang bisa kita lakukan untuk memberikan manfaat untuk papa. Amin. Kita selalu mendoakan papa. Dan untuk mama, kami anak-anak mama nggak pernah puas buat terus ngejaga mama, adik-adik dan kakak. Semuanya berusaha buat ngedampingin mama. Denny pun akan memberikan apa yang bisa Denny kasih buat mama. Terima kasih mama buat semua doa, kerja keras mama untuk kita anak-anaknya. Kita akan selalu kagum dan mendoakan mama. Semoga mama sehat terus. Amin. Amin. Kang, satu lagi, tadi Kang Denny bilang kan kalau orang tua Kang Denny justru tidak pernah meminta sama Kang Denny. Ya. Betul seperti itu emang ya Kang ya? Iya, orang tua saya nggak pernah minta, tapi karena sebelum dia minta saya udah kasih gitu. Wow. Jadi misalnya mama pengen ganti kitchen set nih, Den kitchen set udah nggak bagus kayaknya Den.
Misalnya Den, udah banyak tikus nih di kitchen set, kemarin mama lagi nyuci piring, tuh ada tikus keluar. Gue langsung bilang gini, Ma, panggil tukang kitchen set, mama pilih model, mama mau ganti yang mana, nanti kasih tahu Denny berapa totalnya. Udah dipanggil, Den habis segini langsung saya transfer. Papa juga gitu? Papa juga gitu. Papa lagi pengen mobil, waktu papa masih ada ya. Papa pengen mobil, Den papa mimpi naik mobil kecil warna putih. Udah saya kasih lihat foto, papa maunya yang mana? Yang ini. Saya beliin ke showroom, saya kirimin buat papa. Jadi saya tidak pernah bilang enggak untuk apa yang diingin sama mama papa. Mama pengen, Den mama tadi lihat baju beli mah. Den mama tadi pengen ganti kaca yang di tengah. Ganti mah. Den, jok mobil udah nggak bagus. Mama panggil tukang kulit jok, mama pilih nomor warnanya, modelnya, nanti kasih tahu Denny berapa. Cuman itu aja. Kirim. Sebesar apapun yang saya ngasih, nggak ada apa-apanya dengan apa yang saya dapat. Jadi malu saya kalau nggak ngasih apa yang mama pengen. Malu karena nggak ada apa-apanya dengan yang saya terima karena doa mama. Saya sukses sekarang, saya yakin banget lebih banyak andil doa mama daripada kerja keras saya di kesuksesan saya. Jadi saya malu. Kalau mama minta atau mama pengen sesuatu saya nggak ngasih, malu. Karena saya kayak gini aja karena doa mama. Masya Allah. Tidak ada kata tidak kalau orang tua pengen. Saya nggak pernah, apalagi yang diminta ya, yang cuman dia ngasih kode aja, saya selalu kasih lebih apa yang dia mau. Misalnya cat rumah, misalnya dia pengen apa kayak perpanjang pajak apa segala macam, udah semua bener-bener saya siapin buat mama. Dan kemarin mama lihat lagi pengen ini, udah mama panggil orangnya, mama pilih mau model apa, habis berapa fotoin ke Denny mah, udah. Ntar mama ngirim, kalau WhatsAppan tuh mama paling ngirim foto-foto bon, cek, totalnya berapa saya kirim. Itu salah satu cara kita sebagai anak membahagiakan orang tua gitu. Ya saya bersyukur, saya dikasih rezeki yang banyak. Sekarang saya sudah mampu membahagiakan pakai materi gitu. Mumpung mama masih ada, mumpung apa, ya saya berikan sekarang gitu. Karena nanti akan datang waktunya di saat mama tidak ada, nggak bisa lagi saya ngasih. Nah pada saat hari itu datang, saya udah kenyang, ngasih mama, saya udah puas memberikan, membahagiakan mama. Jadi nanti kalaupun saya berziarah ke makam mama, saya datang dengan senyum tanpa ada penyesalan. Masya Allah. Luar biasa sekali Sobat Silaturahim. Words banget tadi kalimatnya Kang Denny yang tadi Kang Denny sebutin. Sukses kita sekarang itu adalah andil dari doa mama, doa orang tua kita, bukan karena usaha kita sebenarnya. Ada karena usaha saya, kita, tapi kecil. Ya itulah maksudnya. Ini terjadi karena pasti doa orang tua. Betul. Dan cerita ini berarti yang menginspirasi ibu yang satu ini sih dong teh. Biasa digendong. Masya Allah. Jadi cerita ini yang menginspirasi Teteh bersama orang tua ya, cerita-cerita Kang Denny. Iya dong. Sama orang tuanya ya. Iya, pokoknya beliau ini selain suami buat saya, juga guru, bukan hanya buat saya tapi buat keluarga saya. Masya Allah, luar biasa. Couple goals gitu loh Sobat Silaturahim. Teh, mungkin kalau misal dari kemarin ternyata Teteh dari sharing ke kita di Sobat Silaturahim episode pertama, itu besoknya Teteh datang ke orang tua Teteh. Betul. Itu gimana tiba-tiba akhirnya apa yang udah direncana atau gimana Teh? Sebenarnya udah rencana udah lama, cuman karena kondisi lagi pandemi kayak gini gitu. Jadi udah berkali-kali tertunda-tunda ya Pi ya. Berkali ada PSBB jadi berkali-kali tertunda-tunda
sampai akhirnya terakhir setelah tayangan aku datang dan ketemu langsung sama mama, ketemu langsung sama papa, melukin mama gitu. Tidak cuma secara virtual, biasa cuma di handphone lah, Di video HP. call. Sekarang live langsung pelukin mama, ciumin mama, pelukin papa. Bahagia luar biasa, dan aku ngelihat juga itu dari raut mama dan papa, mereka sangat bahagia. Masya Allah. Teh Santi, Kang Denny, terima kasih banyak Sama-sama. untuk sharingnya. Ini tuh bermanfaat banget asli, berfaedah banget, dan semoga Sobat Silaturahim juga mendapatkan manfaatnya dari cerita Kang Denny dan juga Kang Denny, bisa mengubah mungkin teman-teman yang mungkin sudut pandangnya berbeda sama Kang sama Teteh. Tapi yang jelas intinya dari cerita Kang Denny sama Teteh, semoga semakin sayang lagi sama ayahnya, semakin sayang lagi sama ibunya, mama papanya, karena kita tahu, kita yakin kalau ridho Allah itu adalah ridho ayah, ridho ibu. Dan tayangan ini semoga membuat kita semakin mencintai orang tua kita. Terima kasih sekali lagi. Sama-sama, Semoga kita bisa Dini. ketemu lagi dan silaturahim lagi ya Teh ya. Siap. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat yang sayang sama ayah ibu, jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Nyalakan juga lonceng notifikasinya untuk update video terbaru.